eloni sesosok makhluk ngono. Pokoke kuwi intine pokoke bentuke hitam ngono pokoke. Berarti makhluk hitam yang di belakang Mas Iyun sebelum mati suri itu sampean. Ya. Jadi mati suri itu gara-gara sampean ngambil roh sukmanya Mas Iyun. Terus pendampingnya nggak terima gitu, akhirnya terjadi benturan membuat dadanya sakit gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai antam maksudi wa ridha nurlusi artini ma'abadaka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saat ini kita tim Padepokan Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kepada pemirsa semua saat ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan kami di channel Padepokan Nusantara. Ini apa ini? Sobatnya Arif. Jadi sobat Arif sekarang. Keluarga sobatnya Arif. Ini yang kecil, ini yang gede ini. Oh ada gambarnya. Ini gede banget, mantap ini. Ya kita berdoa bareng-bareng. Semoga kita semua termasuk pemirsa semua, keluarganya dan orang-orang yang cintai dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit diambil penyakitnya, diberikan kesehatan seperti semula. Yang belum punya rumah disegerakan mempunyai rumah, apalagi rumah idaman ya. Yang belum mempunyai keturunan, insya Allah secepatnya atau tahun ini disegerakan mempunyai keturunan yang sehat jasmani dan rohani, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang mempunyai utang ya, yang mempunyai utang mudah-mudahan 1-2 bulan ini segera bisa melunasi utangnya dan bisa memutus riba. Mas Arif nih. Kali ini tetap masih di Sobat Arif Mas Iyun gitu. Jadi bahas Mas Iyun. Kan dia itu waktu corona itu kan mengalami suatu kayak mati suri kan gitu. Jadi sebetulnya di dalam mati suri itu lewat sisi gaib itu sebetulnya apa sih kan gitu lah. Kalau dari ceritanya Mas Iyun itu kan dadanya sesak, terus dia itu diikutin sesosok makhluk hitam 4 hari kan gitu loh. 4 hari sebelum kejadian kayak gitu. Yeah. Jadi coba kita kuat lewat sisi gaibnya sebetulnya. Kalau dari sisi gaib itu yang disebut mati suri itu apa kan gitu. Terus yang dialami Mas Iyun itu sebetulnya yang kayak apa kan gitu loh. Apakah yang memeluk ibunya itu adalah roh idobinya atau sukmanya atau apanya kan gitu. Kan di dalam mati suri itu kan Mas Iyun kan sempat memeluk ibunya, bahwa Bu, aku iki loh Bu, isi urip kan gitu, bahasanya kayak gitu. Ini menurut cerita Mas Iyun ya, jadi coba kita ungkap lewat sisi gaibnya. Mohon doanya mudah-mudahan dalam penguasaan sisi gaib ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di dalam tasbih mutiara.
Ya Rasulullah. Dan izin bantu saya menarik salah satu gaib. Menarik salah satu gaib yang mengetahui hal ikhwal dan bisa bercerita tentang kejadian mati surinya Mas Biyung yang sama. Hanya gaib yang diizinkan. Hanya gaib yang diizinkan dan sama dengan izin guru kami sang yang mujani ketarik ke tangan saya. Allah. Singron. Selamat sore. Selamat sore. Bangun. Kita Assalamualaikum. Selamat sore. Dengan siapa ini? Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Saya di sini. Dengan siapa ini? Hah? Hah? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Saya protek dulu ya. Assalamualaikum. Wujudnya apa ini wujudnya? Besar. Oh. Lah tadi di mana ini? Tadi. Sampai tadi di mana? Saya ada di sana. Sana mana? Tempat sana jauh. Jauh. Masih di Pulau Jawa. Ya, di tanah ini. Oh, di Tulungagung. Iya. Ya. Saya tadi itu minta tolong untuk dihadirkan sosok yang mengetahui tentang mati surinya Mas Iyun. Apakah sampean tahu? Ya. Sampean apanya Mas Iyun? Saya mendampingi. Sampean kodamnya atau apanya? Saya mendampingi. Iya, maksudnya sampean kodam. Ya, Kodam leluhur apa apa? Kamu mau tahu saja. Ya, boleh aja lah. Ini
banyak sedulur-sedulurnya, fans beratnya Mas Iyun, sobatnya Arif itu pengen mengetahui. Itu benar nggak sih Mas Iyun pernah mati suri? Ya. Iya. Ya. Itu kenapa itu penyebabnya itu? Kamu kenapa pengen tahu saja? Ya pengen tahu aja. Sampai punya nama enggak? Kenapa enggak nyaman? Ya. Tahu apa? Sudah sini saya bantu dulu. Assalamualaikum. Kenapa apa? Merasa nyaman, merasa nyaman. Allah. Salam. Gimana? Sudah nyaman belum? Ya. Mendingan. Oh, mendingan. Biasa ngopi enggak? Tidak usah. Tidak usah. Sampai punya nama enggak? Untuk apa kamu? Ya, saya kan kalau ngobrolnya biar enak. Tidak usah. Mau rokok? Mau rokok? Tidak. Tidak usah. Sudah. Saya tidak suka di sini. Saya tidak suka di sini. Kenapa kamu tarik saya ke sini? Saya itu tadi mohon izin untuk dihadirkan yang mengetahui mati surinya Mas Iyun. Ya sampai mengetahui enggak? Berarti kan sampai yang diizinkan. Saya dipaksa ke sini. Saya tadi digerak. Ya masa sih? Kamu yang memanggil. Oh ya sudah, mohon maaf kalau agak ya itu emang Mas Iyun itu mati surinya kenapa itu? Saya tidak mau cerita. Saya tidak mau cerita. Otomatis bicara jujur, bisa bercerita Allah. Saya Allah sampean, berarti sampean bukan kodamnya dong. Saya ingin masuk ke tubuhnya. Oh, berarti sampean bukan kodamnya. Sampean kiriman? Tidak. Terus? Kenapa? Yang ingin mendampinginya. Saya ingin masuk menguasai jasadnya. Lah kok ingin menguasai jasadnya Mas Iyun kenapa? Ya, saya sudah mendapatkan suatu tugas. Mendampingi anak itu. Tugas dari siapa? Dari Tuhan saya. Oh, dari Tuhan sampean. Ya itu udah lama sampean dapat tugas itu? Nah, sudah. Sudah. Sebelum mati suri? Iya. Berapa hari sebelum mati suri itu sampean dapat tugas itu? Berapa hari? 4 hari. Beberapa hari. 4 hari ya? Atau lebih dari seminggu? Tidak ada seminggu. Oh, belum sampai seminggu. Ya, oke. Itu sampean mau masuk ke tubuhnya Mas Iyun itu kan dia ada kodam pendampingnya itu. Ya, benar. Terus apakah sampean nggak kelahi dulu? Iya, bertolak belakang denganku. Terus? Tapi saya tetap kekeh
untuk menguasai. Aku ikut itu. Sudah aku bantu sejak dahulu, sejak dia kecil. Loh, katanya sampai beberapa hari sebelum mati suri kok dari kecil, gimana ceritanya? Anak itu sudah saya bantu sejak kecil. Cuma mantau. Saya ditugaskan hari dahulu. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa saya masuki jasadnya. Waktu yang tepat itu yang kayak apa? Ketika wadah atau jasadnya sudah siap, ataupun sudah kuat untuk menerima diriku masuk ke dalam jasadnya, agar bisa menguasai seutuhnya. Gitu. Di eloni sesosok makhluk, boy, intinya boy bentuknya hitam, boy. Berarti makhluk hitam yang di belakang Mas Iin sebelum mati suri itu sampean? Ya. Oh, terus yang membuat sakit dadanya Mas Iin itu sampean? Iya. Ya, itu akibat energiku dengan energi yang melindunginya. Oh, benturan sama kodam pendampingnya Mas Iin. Iya. Sampean kalah gitu. Sampean kalah atau menang waktu itu? Saya terpaksa mundur. Kenapa kok mundur? Kalah berarti. Saya belum kalah. Gimana sampai? Saya belum kalah. Oh, belum kalah. Oh, cuma waktu itu kalah gitu ya? Tidak. Oh, tidak, ya sudah. Saya tidak kalah. Itu waktu mati itu mau benar-benar mati atau gimana itu? Rohnya keluar dari jasad. Rohnya keluar? Ya, semuanya keluar. Sukmanya juga keluar itu? Semuanya keluar. Yang membuat keluar sampean atau siapa? Akibat dari benturan energi yang dahsyat. Rohnya diselamatkan. Pendamping-pendampingnya. Oh. Jadi sementara rohnya dikeluarkan dulu dari jasadnya. Ya. Karena benturan yang dahsyat dengan sampean energinya. Ya. Berarti pasukan sampean saya nyadang waktu itu. Banyak sekali. Itu berarti bisa kembali normal, itu berarti yang bawa roh sama sukmanya itu pendampingnya itu? Atau bagaimana? Iya. Roh dengan sendirinya ada didampingi oleh mereka. Terus kok bisa masuk lagi itu? Saya tidak bisa mengambilnya. Karena yang menjaganya banyak sekali. Berarti emang belum waktunya ya? Belum. Mati. Dia belum mati. Ya, niat sampean sebetulnya mau mengambil roh sukmanya atau bagaimana? Ya, nantinya saya akan ambil itu rasa. Akan kubawa. Kok sampai terjadi benturan hebat, terus sukmanya diselamatkan sama pendampingnya? Ya.
Saya tidak bisa mengambilnya. Saya terlambat untuk mengambilnya. Terlambat atau lagi kalah? Terlambat. Oh, terlambat. Saya Keburu. tidak bisa menguasai jasad. Oh, keburu diselamatin sama pendampingnya. Itu kok bisa rohnya balik lagi itu sampai nyerah atau gimana? Hah? Saya dikempur oleh mereka. Sehingga saya mundur. Jadi selama mati suri rohnya keluar itu ada perkalian hebat ya? Ya, perebutan. Yang direbutkan apa? Semuanya. Jasad dan rohani. Oh, jasad dan rohaninya. Ya. Lah ini sampean ada rencana lagi nggak? Suatu saat nanti. Ya, Saya masih menyusun suatu rencana. Cari celah di mana nanti lengahnya dia. Anak itu supaya bisa saya masuki kembali. Yang dimaksud lengah itu gimana? Mas Iin lagi ngalamun atau lagi ada masalah terus pusing atau gimana? Pikirannya kosong. Oh, nunggu pikirannya kosong. Banyak. Hati dan pikirannya sudah tidak terkontrol lagi. So, kalau timbul marah gitu ya? Nah, ini selama ini sampai nunggu di mana ini? Saya menghindar terus. Sama prajurit-prajurit kok. Maksudnya mengintai itu jarak berapa meter dari tubuh Mas Iin itu? Jarak jauh. Jarak jauh. Oh, jarak jauh, nggak berani dekat. Ada pasukanku yang mengintai. Ada yang memberi informasi. Ada yang memberi kabar. Gimana nantinya kalau anak itu lengah. Saya akan mengerahkan seluruh pasukan. Lah itu Sukmanya sudah sempat sampai ngambil enggak? Direbut. Direbut kembali. Oh, direbut kembali. Semuanya direbut kembali. Oh, jadi mati suri itu gara-gara sampai ngambil roh Sukmanya, Mas Iun. Terus pendampingnya nggak terima gitu, akhirnya terjadi benturan membuat dadanya sakit gitu ya? Iya. Jasadnya tidak kuat. Jasadnya nggak kuat karena benturannya dengan sampean. Ya, sakit-sakitnya. Semuanya keluar. Didampingi oleh yang menjaganya. Oh, didampingi sama kodam-kodam pendampingnya. Lah kok tadi kamu ngomong kalau kodam pendampingnya? Iya. Saya dari orang fasik. Berarti ya bukan kodam pendamping toh. Kalau kodam pendamping itu kan membantu. Iya, nantinya saya akan membantunya. Itu di dalam 4 hari itu kan itu diikutin oleh sampean itu, menurut Mas Iun, sosok hitam ternyata kan sampean. Itu apa sih yang sampean lakukan selama 4 hari itu? Mempengaruhi, membisik-bisiki, menguasai dirinya.
saya tempeli terus jasadnya supaya dirinya tidak tenang. Lah itu kota pendampingnya apa nggak ikut bantu? Ya, mereka melawanku. Kami berperang melawan yang melindunginya itu. Berapa lama sampai berperang sama kota pendampingnya Mas Yun itu? Berhari-hari. Oh, selama Mas Yun merasa diikutin sosok hitam itu berarti sampai sedang bertempur ya? Saya ingin menguasai. Benar-benar bertempur ya sampean ya. Terus begitu roh sukmanya masuk ke jasadnya Mas Yun, sampean itu posisi di mana itu? Masih sekitar situ atau di mana? Masih. Oh, cuma jarak jauh ya? Iya. Sekitar. Kenapa dah? Kenapa sampai? Saya tidak suka dengan tempat ini. Kembalikan saya. Ya. Mau apa? Itu bercerita itu aja. Ya kalau bisa janganlah. Itu Mas Yun kan orang baik. Tidak usah kamu. Tidak usah kamu melarangku. Oh ya sudah. Aku kan cuma ngobrol aja kita. Nggak ada hak sih melarang sih. Itu udah urusan sampean. Ya. Kamu tidak usah melarang. Ya. Nanti kalau udah jadi urusan saya lah. Bukan apa-apanya. Dasar ketakutan. Ya. Ya sudah, sampean kembali aja. Sudah, saya kembali. Ya, tak protek dulu tapi Kembalikan saya. ya. Assalamualaikum Tolong bantu protek makhluk di atas warga beserta air apung untuk tidak bisa mempengaruhi, untuk tidak bisa membisik-bisiki, untuk tidak bisa menyeret makhluknya, umatnya Rasulullah, semua umat Rasulullah semuanya. Apabila diganggu oleh makhluk ini, otomatis makhluk ini yang hancur karena banyak Allah. Kenapa ini? Sudah, sampai kembali. Ya udah, kembalikan saya. Ya, salam. Allah. Dia energinya. Nyedot energi. Jelas besar banget sampai membuat mati suri, Pak. Gimana? Besar. Dekat Dia energi ngatur nyedot energi ya, terus tak passwordmu kan. Yang dulu tak pas makan maaf password yang energi yang kesedot jadi racun. Pak. Sementara salah saya kan dia nyedot energi. Aku sih ngerasa cuma kok tak abaikan gitu ya. Tapi dari besar nih, dulu itu.
Itu langsung aku hampir mabet. Nah ini masih. Nah pemirsa semua, jadi ternyata kejadian mati suri itu sebetulnya adalah suatu peperangan. Mungkin dari kasus ini. Kalau dikuak lagi terkait mati suri sendiri, khusus tema mati suri, nanti jabarannya banyak. Jadi DA-nya ini kan salah satu contoh kasus yang seperti itu. Kalau dijabarkan lagi, aku dapat sinyal lagi mati suri sebenarnya itu ini salah satunya contoh seperti itu. Tapi banyak ada yang berjalan spiritual. Orang itu memang mungkin ya ada orang kaitan dengan orang khusus. Itu nanti kalau pengen nguak lagi bisa ya khusus mati suri. Ya, saya sih sebenarnya mau masuk ke dalam ke mati surinya, cuma kebetulan kok goib yang diizinkan yang ketarik adalah dari sisi kiri yang membuat mati surinya Mas Iun gitu loh. Jadi ya nggak bisa lari ke sana. Iya ya, ini bisa diambil pelajaran juga. Contohnya lah, salah satu contoh kecilnya. Nah, seperti itu juga bisa. Nanti kalau dijabarkan lagi ya khusus yang tema untuk mati suri ya nanti mungkin lebih panjang lagi, banyak malah. Ya pokoknya dalam kasus Mas Iun itu dilihat dari sisi goibnya itu ternyata kayak tadi ya. Dalam artian Mas Iun bercerita 4 hari sebelumnya itu diikuti oleh sesosok hitam gebit. Ternyata ya ini tadi kan gitu loh. Luar biasa. Dan kenapa terjadi dadanya sakit? Ternyata adalah itu terjadi pertempuran. Iya, benturan energi. Benturan energi antara sosok yang hitam tadi dengan pendamping. Kodam pendampingnya Mas Iun itu terjadi pertempuran yang hebat. Visinya nggak kuat Mas Iun. Nggak kuat. Visinya nggak kuat sehingga berefek ke jasad kan gitu loh. Berefek ke jasad. Terus karena untuk menyelamatkan Mas Iun, roh sukmanya akhirnya enggak dari benturan yang keras tadi itu terjadi efek akhirnya roh sukmanya itu keluar dari jasad. Dan itu diamankan sama kodam-kodam pendampingnya Mas Iun. Itu istilahnya hampir kayak orang koma, Pak. Kalau orang koma itu ada sakit-sakitnya dia. Kalau ini kayak spontan, reaksinya cepat kan, otomatis langsung karena benturan kalau orang koma kan ada meninggalkan endorfinnya. Dia masih kalau kita di rumah sakit masih ada salah satu rohnya lah ya. Cuma dia tidak bisa apa-apa kan. Kalau ini kan total karena itu tadi roh sukmanya semuanya itu keluar kan gitu loh. Dan itu kembali lagi karena sudah ya di samping belum waktunya memang sudah yang mengganggu itu sudah menjauh, sudah pertempurannya kalah. Gitu. Itu menurut versi goib ya. Jadi untuk anunya kayak apa ya walau alam kan gitu loh. Karena kita juga hanya manusia biasa. Jadi intinya ini sekedar hiburan aja. Ambil aja sisi positifnya, sisi baiknya. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat kita semua, juga bisa menambah ilmu dan ketakwaan kita. Ya mungkin itu dulu kami dari tim Paguyuban Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan, tindakan maupun perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Ya mungkin itu dulu. Kami dari tim Sobat Ngarip, keluarga Sobat Ngarip. Harus disebut. Pokoknya Sobat Ngarip tetap jaya, kan tetap amanah dan selalu positif. Hidup rukun, positif thinking, seduluran tak lawase. Oke, mungkin itu dulu. Monggo Mas Arif. Nusantara mercusuara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.